yes Lord. Walaupun terkadang sulit kami pahami, walaupun terkadang sulit saat kami mau berkata hanya Yesus yang jadi penolong kami. Karena kami melihat persoalan begitu nyata di depan kami. Bapa, tapi hari ini, pagi ini, di pujian penyembahan ini, di doa kami mau berkata dan mendeklarasikan hanya Yesus. Hanya Yesus, penolong yang setia. Banyak hal yang sepertinya bisa kami andalkan. Kekuatan kami, uang kami, koneksi kami, asuransi kami. Tapi hari ini kami sadar hanya Yesus, penolong kami yang setia. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Bukan hanya mulut, bukan hanya lidah yang ingin kami persembahkan, bukan hanya ritual ibadah. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami. Jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Mari Tuhan berfirman, nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Mari Tuhan berfirman, kami sedia mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Shalom. Boleh salam kanan kiri, bilang udah nentuin pilihan belum? Haleluya, pilkada bentar lagi nih Bapak Ibu. Kita berdoa buat negara kita. Amin saudara. Transisi kekuasaan berlangsung dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Iya, mari berdoa buat ini. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-26 sampai 29. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Udah ketemu Bapak Ibu? Yang udah ketemu bilang Oke, kita baca sama-sama. 2, 3, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Terusin. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Thomas menjawab dia apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya apa? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun, boleh salam kanan kiri bilang gini, berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi tetap, amin saudara. Iya, this is very strong quote daripada Tuhan Yesus. Dia berkata yang berbahagia itu mereka yang tidak melihat tetapi tetap. Kalau Thomas itu ngelihat, Thomas membuktikan, baru dia percaya. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Perlu bukti dulu baru percaya atau enggak perlu bukti kita tetap percaya? Amin. Loh, ini strong quote. Kenapa? Karena murid-murid dan kita hari ini akan masuk pada satu kehidupan dunia yang berbeda dengan kehidupan dunia yang sebelumnya. Kalau Anda lihat di perjanjian lama, sistem daripada hubungan kita dan Tuhan itu lebih enak dibandingkan sekarang. Kenapa? Kalau dulu itu gini, kalau kamu begini maka Tuhan buat begini, kamu kasih ini Tuhan buat begini gitu. Linier saudara, linier. Yang jahat dihukum, yang enggak jahat diberkati. Pertanyaan saya hari ini,
Adakah itu masih berlaku dalam kehidupan kita hari ini? Halo? Halo? Hah? Enggak. Kenapa Tuhan Yesus harus bilang ini? Yang berbahagia mereka yang tidak melihat tetapi tetap percaya. Kenapa? Karena kita akan hidup di dunia yang membingungkan. Bilang sama saya, membingungkan. Salam kanan kiri, kadang-kadang kayak kamu. Bingungin, saudara. Membingungkan. Iya Pak ya? Bingung loh Bapak Ibu hari ini. Kenapa bingung? Pak, Bu, yang sakit itu pasti orang yang berdosa. Enggak. Yang dirawat di rumah sakit itu pasti mereka habis melakukan dosa. Enggak. Anda melihat hari ini, dosa tidak ada konsekuensinya. Makanya orang hari ini masih banyak yang berani untuk melakukan dosa. Karena satu, nggak ada yang lihat, yang kedua, tidak ada konsekuensinya. Apakah kalau kita berdosa hari ini, besok kita miskin? Enggak. Banyak orang berdosa yang kaya raya. Ya Pak ya? Hah? Colek kanan kiri, bingung nggak lu? Bingung saudara. Bingung lu. Iya kan? Ya, iya, coba kita buka Maleakhi pasal 3 yuk. Maleakhi pasal 3. Ayat yang ke-13 sampai ayat 15. Akhirnya mental manusia, mental orang-orang, bahkan mental anak Tuhan itu seperti ini. Maleakhi pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-13 Bapak Ibu. Udah ketemu yuk, kita baca sama-sama apa? Bicaramu apa? Kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ini bukan soal ngomong, bukan soal bicara, tetapi juga action. Ini juga bicara mengenai sikap. Banyak hari ini anak-anak Tuhan kurang ajar sama Tuhan. Jam doa udah nggak diatur lagi, pokoknya mana sempat. Colek kanan kiri, itu kurang ajar. Loh iya saudara. Hah? Harusnya dikuduskan dong waktu itu. Bukan kudus itu artinya apa? Disisihkan, bukan disisakan. Persembahan yang kudus disisihkan, bukan disisakan. Jangan kasih sama Tuhan remah-remah sisa setelah kita makan. Jangan kasih remah-remah waktu setelah kita konsumsi. Tapi kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Tapi nggak banyak orang yang kayak begini. Nggak banyak keluarga yang kayak begini. Kenapa? Tadi. Makanya Tuhan bilang, bicaramu, actionmu, sikapmu kurang ajar. Lagi di mana? Lagi di dalam ibadah, firman lagi jalan, WA jalan terus. IG jalan terus. Update status lagi. At church. Langsung diposting. Yang terima bingung. Ini orang gereja nggak sih? Lagi pujian penyembahan masih bisa update status. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Kurang ajar. Kenapa orang pada kurang ajar? Tuh ada tanda U kebalik coret. Artinya apa? Nggak boleh muter. Hamba Tuhan banyak muter. Iya nggak? Kenapa? Karena nggak ada polisi. Kurang ajar. Setuju Bapak Ibu? Nggak jaga lagi kekudusan, nggak jaga lagi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kenapa seperti itu? Terusin ayat ini. Karena kita mulai berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut
Berbahagia orang-orang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi kenapa? Karena Anda lihat dosa tidak mendatangkan hukuman. Jadi akhirnya kita mulai seenaknya, akhirnya kita mulai apa? Kita mulai ya entengin Tuhan. Kenapa? Toh orang yang nggak doa juga hari ini, mohon maaf, diberkati Tuhan. Kayaknya, dalam tanda kutip. Banyak orang kaya, apakah dia kenal Tuhan? Kenal pun tidak, anak Tuhan pun bukan. Emang yang punya rumah mewah di sini semua anak Tuhan? Halo? Anak Tuhan semua? Enggak. Makanya saya bilang, dunia ini membingungkan, Pak. Istri yang dugem, selingkuh, minum, enggak meninggal. Istri yang dampingin hamba Tuhan, yang ngerawat anak-anak, meninggal Bapak Ibu. Bingung nggak saudara? Bingung nggak? Bingung. Amin saudara? Amin? Bingung. Bingung. Makanya orang kalau tanya sama saya, banyak sekali orang yang saya tanya sama saya, dia bilang gini, Pak, Bapak ada rasa kecewa nggak sama Tuhan? Nanya sama anak-anak saya, ada kecewa nggak sama Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Saya bilang, dengan telanjang aku datang, keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang kami akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang berhak mengambil. Amin saudara. Terpujilah Tuhan. Gitu. Nggak ada kecewa. Kalau kecewa jangan napas. Maksud habis kecewa sama Tuhan, ngambil napas. Itu udara punya Tuhan. Amin saudara. Salam kanan kiri. Lu kalau kecewa napas jangan. Tahan. Itu punya Tuhan saudara. Kalau Anda mau kecewa, Anda ke apotek, napasnya beli. Nanti saudara tahu biayanya berapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, come on. Pak Bu, dunia ini memang membingung. Yang paling bahaya adalah di dunia yang membingungkan ini, iblis paling suka kalau Anda sampai pada fase di mana engkau mulai kecewa. Bilang sama saya kecewa. Bilang sama saya kecewa. Lihat kanan kiri, lu nggak hati-hati kecewa. Orang kalau udah kecewa, saya lagi minum di satu hotel, saya duduk di bar, gitu, nggak minum macem-macem. Saya duduk di bar minum kopi, itu siang. Saya lagi nungguin teman saya, kita janjian. Dan di siang hari itu, kenapa saya duduk di bar? Karena kalau saya lagi sendiri, saya nggak mau sendirian di table. Nggak mau, saya itu selalu bilang gini, Tuhan kemana aku melangkah? Saya berdoa pagi, langkahku jadi langkah berkat. Siapapun yang aku temui, aku percaya bukan sebuah kebetulan. Amin saudara. Maka saya nggak pernah mau sendiri. Saya di bar, saya di situ, paling tidak saya bisa komunikasi sama barista. Sama orang yang bikin kopi, ya, saya ngobrol, lagi ngobrol, tiba-tiba saya dengar dari belakang ada grand piano dimainkan teng tang tang teng teng tang teng teng teng. Saya bilang ini lagu Ku Berbahagia. Nice, itu siang yang buat saya menyenangkan. Saya ngobrol sama dia, saya tanya anaknya berapa, sekolah apa, kursus kopi di mana dan segala macam gitu. Selagi saya ngobrol, lagi saya nikmatin lagu, tiba-tiba ada orang teriak saudara, pakai bahasa Inggris, orang Amerika. Dia bilang, dia teriak, dia berdiri, dia bilang, hey, stop, ini public space. Jangan main lagu gereja, gitu. Ini ruangan umum, ini tempat umum. Kenapa kamu main lagu gereja? Nggak puas dia berdiri, didatengin. Tolong stop, karena si pemain piano tetap cuma ngeliat, terus kemudian dia tetap main. Dia bilang stop, tolong di stop. Gitu.
Terus si yang main piano bagus jawabannya. Saya kontrak dengan hotel ini tidak dibatasi harus main lagu apa. Dan tidak pernah dilarang untuk main lagu gereja. Karena toh instrumen saudara. Instrumental gitu. Jadi kalau Anda mau komplain silakan komplain ke manajemen. Gak puas dengan jawaban itu, wah dia ngomel-ngomel saudara. Saya gak ngerti ngomelnya bahasa Inggris. Dia ngomel-ngomel gitu, terus dia ambil minumannya, kemudian dia ke bar, duduk, begitu bar, cok sambil ngomel, duduk sebelah saya saudara. Ah ini dia nih, ini dia nih, ini dia nih ya, ayam datang sama buaya nih, saya bilang ini dia nih. Waktu itu saya bilang, hey man, chill, calm down, saya bilang, tenang aja. Udahlah ini, enggak tapi ini kan public space, yes oke, gitu bilang, udahlah. Tapi Tuhan kasih saya hikmat, coba tanya sama dia, dari mana dia tahu itu lagu gereja? Amin saudara? How? Dari mana dia tahu itu lagu gereja? Kan instrumental, kan nggak ada syairnya, kecuali ada syairnya, ini lagu gereja, gitu kan? Baru tahu dia, nggak ada. Tapi saya bilang, terus ini saya namanya Robert, saya bilang saya kenalan, kemudian ini, terus saya cuma mau tanya, Robert, how do you know that dia memainkan lagu gereja? Kamu tahu dari mana? Dia bilang gitu. Terus dia ngeliat, saya pakai salib saudara. Kemudian dia lihat gini, terus dia bilang, oh are you Christian? Dia bilang gitu. Oh yes, saya Kristen memang. Kenapa emang? So what? Gitu. Ya kan? Iya saya Kristen. Oh, terus saya bilang, and you? Saya tanya, tahu nggak dia bilang mana? I was a Christian. Saya dulu Kristen. Oh, saya bilang, oh no wonder you know the song. Saya bilang gitu, wah kamu tahu lagunya. Iya. Terus saya tanya, what's the story? Kenapa kamu jadi benci sama lagu gereja? Kenapa kamu nggak suka dengan lagu gereja? Apa ceritanya apa? Wah, dia kayak mau nahan nangis gitu. Dia mau nahan, terus kemudian dia buka handphone. Saya tungguin aja, terus ada foto seorang gadis cantik sekali, gitu. Bule, orang Amerika ya kan. Dikasih ke saya, dia lihat gini, hah? Saya bilang, cantik sekali gitu. Saya udah GR mau dijodohin sama saya. Gitu. Wah, saya bilang, who is he? Siapa ini? Saya bilang, this is my only daughter. Ini adalah anak sematawayang saya, anak satu-satunya. Oh iya, cantik sekali. Yes. Tahu nggak di mana dia sekarang? Nggak tahu lah. Dia sekarang udah nggak ada. Dia meninggal. Kenapa? Karena dia pulang dari kantor, dirampok, diperkosa, dan dibunuh. Saya nggak secara manusia saya nggak salahin dia Bapak Ibu. Dia bilang, that's why I tell you man. Dia bilang gitu. Yesus nggak ada. Dia mau ngotbain saya. Yesus nggak ada dia bilang. Oh iya, iya. Yesus nggak ada. Saya tadinya mau cerita mengenai apa yang terjadi sama hidup saya. Ntar malah nambahin dia yakin kan saudara. Bahwa Yesus nggak ada. Ya nggak saudara, makanya saya diam aja. Saya bilang ya kalau buat saya hal yang seperti itu. Saya cuman bilang sama dia ginilah seandainya tidak terjadi perampokan itu. Seandainya your daughter itu not been murdered. Pertanyaan saya. Apakah dia akan hidup selamanya? Ya of course enggak, yes. It's life man, saya bilang. Ini dunia, ini fana. Suka tidak suka, mau tidak mau, Anda atau saya, someday kita akan pergi. Karena tempat kita hidup bukan di sini. Gitu. Saya nggak tahu dia bertobat atau enggak saudara. Tapi hari itu sebuah percakapan. Artinya yang saya mau seberangkan, orang kalau sudah kecewa, dia akan menolak Tuhan. Maka berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Kecewa itu adalah sesuatu yang iblis inginkan dari saudara dan saya.
terutama mereka yang melayani Tuhan. Terutama mereka yang sedang berbuat kebaikan. Terutama mereka yang mengandalkan Tuhan. Yang iblis mau engkau kecewa. Ya Pak ya? Ya. Karena kalau udah kecewa, engkau menolak Tuhan. Kalau tidak menolak Tuhan, paling tidak engkau berhenti untuk melakukan hal yang baik. Dan engkau mulai tidak percaya bahwa ada hal baik. Engkau mulai tidak percaya bahwa hal baik ini mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena tadi seperti Maliaki, enggak, toh orang yang enggak baik, orang yang enggak pernah peduli, mereka dapat apa yang aku mau. Aku yang berdoa, aku yang mengandalkan Tuhan, aku yang peduli. Hari ini aku tidak dapat apa yang aku mau, tapi mereka dapat yang mereka mau. Ngerti maksud saya, saudara? Ya, iya. Itu mulai menggoncang iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang kalau udah kecewa, dia akan berjanji menjadi sebaliknya. Orang kalau udah kecewa, dia akan menjadi manusia yang sebaliknya. Tadi, dari dia bilang, dia bilang bukan hanya orang Kristen, dia bilang gini, I am one of the elders in our church. Penatua Bapak Ibu. Melayani Tuhan tapi anaknya dalam tanda kutip menurut dia, Tuhan pun gak sanggup melindunginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dia kecewa. Banyak hal-hal seperti ini, mungkin kecil, mungkin besar. Tetapi banyak hal seperti ini mulai menggoyang iman kita. Kenapa? Karena kita melihat orang yang tidak melakukan apa yang kita lakukan, mereka mendapatkan apa yang kita inginkan. Akhirnya kita gak mau serius sama Tuhan. Akhirnya kita gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gak percaya lagi ada hal baik. Kemarin gua baik, kemarin gua nolong, gua ditipu. Udahlah, mulai besok gak usah baik-baik. Waduh, banyak loh Bapak Ibu orang begini. Ngerti maksud saya? Nah pertanyaan saya gini, gimana ya, kenapa ya orang itu bisa kecewa? Maka ada 4 hal Bapak Ibu yang saya pelajari. Yang pertama yuk cepat yuk kita lihat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37. Alright, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap. Yang pertama, kenapa orang bisa kecewa? Karena orang itu motivasinya salah. Mendatangi Tuhan dengan motivasi yang salah akan membuat kita kecewa sama Dia. Banyak orang datang ibadah, baca firman, ketaatan, motivasinya cuma satu, supaya apa? Supaya diberkati. Dalam tanda kutip, berkat yang cuma sekedar harta dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, kau punya motivasi seperti ini, engkau akan kecewa. Karena engkau lihat orang yang tidak menyembah Tuhan, mereka dapat lebih hebat dari saudara. Miliki motivasi yang benar datang sama Tuhan itu. Saya cuma cinta Tuhan. Saya nggak lihat ada apanya, saya datang apa adanya Tuhan. Aku bukan mencari berkat Tuhan, aku mencari Dia. Aku bukan merindukan apa yang ada di tangannya, aku merindukan pribadinya, beri kemuliaan yang maria buat Tuhan. Maka kita nggak akan kecewa Bapak Ibu. Karena orang yang mendasari sesuatu itu dengan kasih, dengan cinta, saya mau kasih tahu, dia menghilangkan kata wajib. Kata wajib udah nggak ada di kamus hidupnya. Wajib ibadah, wajib doa, wajib puasa, wajib nggak ada. Yang ada apa? Rindu. Itu kalau orang cinta Tuhan. Amin, saudara? Amin. Rindu. Kalau orang sudah cinta Tuhan, adanya rindu. Nggak ada wajib berbuat baik, nggak ada. Yang ada adalah
Kenapa? Karena Tuhan udah baik sama gue. Karena Tuhan udah duluan lakukan itu sama saya. Karena Tuhan sudah, yang hari ini kita peringati. Kita naik, kita mau ambil perjamuan kudus bukan? Pada hari ini. Amin saudara? Iya, sebetulnya waktu engkau ini, aduh betapa baiknya Tuhan. Maka layak dia untuk kita cintai, layak dia untuk mendapatkan segalanya buat kita. Orang kalau udah mendasarinya dengan cinta, orang itu akan punya hati yang rela berkorban. Orang kalau udah mencintai, dia bukan tanya apa yang aku dapat, dia tanya apa yang sudah aku beri. Setuju Bapak Ibu? Amin? Iya, motivasi kita harus benar. Kalau nggak benar, bentar aja, sebentar saja, engkau pasti kecewa. Engkau pasti kecewa. Saya udah setia perpuluhan, saya udah support gereja, saya udah begini-begini, tapi kenapa kok saya lihat usaha saya bukannya naik tapi turun? Kecewa nggak? Kecewa. Sementara engkau lihat orang yang tidak melakukan apa yang engkau lakukan, dia naik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dasari semuanya dengan kasih. Yang kedua, kita lihat yuk di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Asaf sama kita, bingung. Mazmur Asaf apa katanya? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang, iya ini pengertiannya Asaf. Ini Asaf yakin, ini Asaf tahu bahwa Tuhan itu baik kepada mereka yang tulus dan bersih hatinya. Terusin, ayat 2, paradoks, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang, tuh. Kenapa kita kecewa? Satu, motivasinya salah. Yang kedua, karena kita bandingin diri kita sama orang lain. Karena kita bandingin diri kita sama orang lain. Kita lagi pusing, aduh anak sekolah gimana ya. Buka IG, lihat teman lagi flexing. Lagi liburan di luar negeri, kesel gak lo? Kesel gak? Salah kanan kiri, salah sendiri. Situ kepo. Oh Ibu. Iya, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain Pak. Jangan. Tiba-tiba Pak Marsudi bilang, ayo tim pelayanan tolong kumpul semua. Kumpul. Terus Pak Marsudi kasih 50 juta sama WL. Bro, nih 50 juta. Weh, yang kenceng dong amin ya Pak. Ini Pak Marsudi denger nih. Ya, happy nggak? Iyalah, nggak happy aneh. Happy, ya kan? Iya, terus habis itu keluarin lagi amplop, kasih yang sebelahnya singernya 100 juta. Nah, mulai. Masih angan-angan aja udah cemburu dia. Masih angan-angan aja udah mulai protes. Lah kalau kenapa dia lebih banyak Pak? Berarti, udah Pak nggak jadi bagilah, nggak usah. Bapak Ibu yang dikasih itu. Ngerti maksudnya? Tuh, itu manusia tuh Bapak Ibu. Baru dapat 50 juta nih. Sukacitanya suddenly hilang in a minutes. Karena dia mulai lihat orang lain dapat lebih. Amin. Amin. Salam kanan kiri. Nikmatin aja yang ada. Gitu. Amin saudara. Colek lagi kanan kiri. Jangan KWL-nya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, udah. Amin saudara. Jangan bandingkan dirimu sama, you kecewa nanti. Asaf bingung, terpleset sebentar lagi. Kenapa? Karena dia bandingin dirinya dengan orang fasik. Kok orang fasik lebih enak sih? Kok orang fasik dapat lebih sih? Orang yang membandingkan dirinya selalu gagal untuk bersyukur. Contohnya siapa? Anak sulung. Dia lihat anak bungsu. Amin saudara. Iya, mulai dari Kain, dia gagal untuk bersyukur karena dia selalu melihat membandingkan dirinya dengan orang. Stop dengan itu. Supaya engkau dan aku tidak masuk pada kekecewaan. Orang dapat lebih bagus.
Orang dapat lebih, yes. Orang sukses duluan, I'm happy for you. Amin saudara. Iya, jangan orang dipromosi kita deh. Gila ya, hebat ya, ya iyalah. Pencilat. Soalnya kanan kiri jangan julid. Netizen, julid, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, stop. Kolose 3 ayat 23 yuk. Kolose 3 ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Motivasinya harus benar. Amin. Amin. Iya. Yo kita baca sama-sama 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk. Iya, yang ketiga, kenapa orang kecewa? Karena dia berharap penghargaan upah dari manusia. Ya Anda pasti kecewa. Nggak usah jauh-jauh pegawai sama bos, nggak usah jauh-jauh. Suami sama istri. Istri kalau masak mulai masak buat suami, kelar. Engkau pasti akan kecewa. Wah udah masak, udah seharian di dapur. Itu bumbu ayam ungkepan bukan hanya ngeresep di ayamnya, di dia juga. Di dia juga Pak. Waduh, itu bunyi penggorengannya sampai ujung gang. Semangat Bapak. Begitu udah jadi, nungguin jam 5 nggak muncul nih suami. 6 nggak muncul, di WA centrang 1. Di telepon nggak ditelepon balik. Aduh, kemana sih ini manusia? Apa sih yang terjadi? Iya kan? Mulai tuh. Jam 7, jam 8, jam 9 baru muncul tuh suami. Pih, dari mana? Aduh, si bos tiba-tiba ngajak rapat nih, ya ampun, kata dia bilang gitu. Oh gitu, iya. Ya udah tuh, makan tuh ayam gorengnya tuh kesukaan kamu. Enak tuh aku siapin di meja. Suami bilang gini, aduh tadi bos udah ngajak. Langsung tuh, lo tahu nggak? Ini tadi di dapur ada kasus mutilasi. Jangan sampai itu terjadi sama lo. Makan. Bapak Ibu kejem bener. Aduh Pak, Bu, jangan lakukan untuk manusia. Kalau engkau berharap penghargaan dari manusia, saya mau kasih tahu, sebentar saja engkau pasti kecewa. Setuju Bapak Ibu? Bosmu bisa buta, bosmu bisa nggak adil. Suami, istri bisa nggak adil, orang tuamu bisa nggak adil, anakmu bisa meremehkan apa yang kau lakukan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan memperhitungkan segalanya. Beri kemuliaan yang mereka. Lakukan untuk Tuhan. Amin saudara. Dan yang terakhir, yuk Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang keempat, kenapa kecewa? Karena punya pemikiran yang berbeda sama Tuhan. Baca Alkitab, kemudian ini diterjemahkan menjadi hal-hal duniawi. Saya mau kasih tahu, engkau pasti keliru. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan dunia ini buat saudara dan saya. Karena Dia tahu saudara ini, dunia ini cuman sementara, dan satu kali nanti sebentar saja engkau harus pergi. Gak mungkin Tuhan janjikan waris, yaitu dunia ini buat kita. No. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau dunia ini, rumahmu itu, Tuhan bilang, kau gak punya rumah, engkau hanya punya kemah yang sebentar saja akan dibongkar. Amin saudara? Amin. Engkau harus punya pemikiran yang sama Tuhan. Saya bisa kecewa Bapak Ibu. Kami satu keluarga bisa kecewa.
Karena banyak hamba Tuhan, anak Tuhan yang datang ke rumah sakit, ngunjungin istri saya, dia berdoa, kami berdoa sama-sama. Dan 9 dari 10 mereka ngutip ayat, oleh bilur-bilurnya Eni sudah disembuhkan. Sembuh gak? Meninggal, saudara. Untung saya ngerti. Untung saya belajar firman. Untung Eni udah ingetin saya. Kalau cuman mati mah udah itu kepastian, Hani. Udah, gak usah dipusingin. Orang boleh bilang mujizat pasti terjadi, enggak selalu. Kenapa? Kalau sudah waktunya, maka percayalah mujizat tidak terjadi lagi. Karena emang waktunya udah pulang, saudara. Memang sudah waktunya pulang, that's it. Amin, saudara. Iya, kalau mujizat terjadi terus, nggak ada yang mati, saudara. Hidup terus kita. Saya nggak mau, amin, saudara. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Harusnya Rasul Paulus bilang apa? Hidupku Kristus, selama hidupmu Kristus, mati adalah keuntungan. Oh, itu kan cuman pindah dunia doang. Dari yang fana jadi yang kekal. Amin, saudara. Iya, justru waktu kita itu melewati yang namanya kematian fisik, di situ kita mulai dapat segala apa yang Tuhan wariskan dan Tuhan janjikan atas hidupmu dan hidupku. Itu yang kau harus mengerti. Tapi enggak semua diterjemahkan jadi dunia, jadi duniawi. Akhirnya apa? Engkau pasti akan kecewa. Akhirnya Anda waktu berdoa, engkau jaka sembung bawa golok. Ya, colek kanan kiri nggak nyambung, golok ketemu lagi. Nggak nyambung. Tuhan ngomong apa, kita ngomong apa. Jadi akhirnya sepertinya kita katakan firman Tuhan itu sudah tidak berlaku. Firman Tuhan itu, makanya kalau Anda tanya orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang Amerika, yang dulu kita mengenal kekristenan dari mereka, kalau ditanya Alkitab itu apa? It's a history book. Itu buku sejarah, itu buku cerita. Bahkan ada yang bilang lebih keterlaluan lagi, it's a storybook children. Itu hanya cerita untuk anak-anak saya, supaya mereka punya sikap yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan Anda nggak nyambung sama Tuhan. 4 hal ini menyebabkan kita akhirnya kecewa. Dan doa saya itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Hari ini bangun iman yang sempurna. Walaupun engkau tidak melihat, tetaplah engkau percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, hidupku bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin, saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Saya mau lanjut khotbah, tapi udah diteprokin, ya udah selesai deh. Enggak. Haleluya. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Salam kanan kiri yuk, depan belakang minimal 4 orang, nggak sampai 4 orang nggak masuk surga. Bilang jangan kecewa, saudara, jangan kecewa, jangan kecewa. Melayani Tuhan itu baik, Dek. Melayani Tuhan itu bagus, semangat di dalam Tuhan itu bagus, menggebu-gebu dalam Tuhan itu bagus. Tapi hati-hati. Jangan sampai kecewa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami gak peduli apapun. Yang kami mau cuma satu. Yang penting hidup kami menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan melalui harta kami, menyenangkan Tuhan melalui nafas hidup kami. Kesehatan kami membuat kami menyenangkan Tuhan. Apapun yang kau serahkan, engkau adakan semuanya, kami kelola dengan baik. Supaya apapun itu Tuhan kembali menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa, gak ada satu iman pun gugur, gak ada kekecewaan tumbuh. Semuanya mereka adalah umat yang percaya hanya memandang Tuhan, tidak memandang yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa ucap syukur, haleluya. Yang diberkati katakan amin.